Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Tri Susanti, mahasiswi semester 4 di Fakultas Agama Islam di Universitas Darul Ulum Islamic Center Gupi Ungaran. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Al-Quran Hadis yang diampu oleh dosen kami, Bapak Ayep Rosidi, SPDI MPDI. Semoga tugas yang kami buat ini, yaitu video pembelajaran pendidikan Al-Quran Hadis ini, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran Quran Hadis untuk hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang sudah kita panjatkan tadi, ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar bab 10, yaitu tentang ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah sendiri adalah suatu keadaan di mana kita beribadah hanya semata-mata mengharap dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang akan kita bahas di sini adalah salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Bayyinah dan juga surah Al-An'am. Baiklah, untuk lebih jelasnya di sini Bu Santi akan menjelaskan langsung melalui slide-slide PPT yang akan Bu Santi tampilkan berikut ini. Bu Santi mohon untuk diperhatikan supaya anak-anak bisa memahami pembahasan pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembahasan tentang indahnya ikhlas dalam beribadah, di sini kita akan membaca Quran Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Dan Bu Santi mohon anak-anak juga bisa menghafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Adapun terjemahan dari surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 tadi adalah sebagai berikut. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepadamu. Quran Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Kemudian, dari terjemahan yang sudah kita baca tadi, ada penjelasan ayatnya, yaitu Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163, merupakan surah yang ke-6, terdiri atas 165 ayat. Surah ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa surah ini diturunkan di kota Mekah. Adapun Al-An'am artinya binatang ternak. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan orang yang menganggap bahwa binatang ternak dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, dalam surah ini disebutkan tentang hukum binatang ternak. Kemudian, isi pokok kandungan surah Al-An'am itu sendiri adalah tentang keimanan, hukum, kisah-kisah. Adapun kandungan surat Al-An'am ayat 162 hingga 163 adalah kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas. Ikhlas berarti melaksanakan perbuatan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bercampur dengan hal-hal yang lainnya.
Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 sebagai berikut, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umatnya untuk berkeyakinan bahwa sholatnya, hidupnya, dan matinya hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat manusia untuk ikhlas dalam berkeyakinan, beribadah, beramal, dan menjadi orang pertama dalam kaumnya yang berserah diri kepadanya. Kemudian kesimpulan yang keempat yaitu senantiasa beramal saleh dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berlanjut kepada surah yang kedua yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Adapun bunyi dari Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-5 adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya adalah, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Adapun penjelasan tentang ayat tadi yaitu sebagai berikut. Surah Al-Bayyinah merupakan surah ke-98 yang terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Al-Bayyinah berarti bukit yang nyata, bukti yang nyata. Al-Bayyinah berarti bukti yang nyata. Isi pokok dari surah Al-Bayyinah adalah tentang pernyataan ahli kitab dan orang musyrik bahwa mereka akan tetap sampai datang Nabi yang dijanjikan Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa bukti nyata, mereka terbagi dua, ada yang beriman dan ada yang tetap dalam kekufuran. Kemudian, kandungan surah Al-Bayyinah ayat ke-5 tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaati ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lurus, yaitu tidak bercampur dengan riya dan syirik. Seseorang yang melaksanakan ibadah tetapi masih mempercayai adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mempercayai dukun atau benda-benda yang dianggap keramat, maka orang tersebut dikatakan musyrik. Kemudian yang kedua adalah sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat ini sangat besar artinya karena merupakan tiang agama dan ibadah yang pertama dihisab di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah perintah untuk menunaikan zakat. Oleh karena itu, dalam setiap harta ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya. Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan menumbuh kembangkannya. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah tadi kita sudah melakukan pembahasan tentang 2 surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-An'am dan juga surah Al-Bayyinah, maka kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang hadis yang membicarakan tentang ikhlas dalam beribadah. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqalat Aisyah lima tasna'u
Hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran falamma kasural lahmuhu shalla jalisan fa idza arada ayyarka'a qama faqara thumma raka'a. Dirawikan oleh Bukhari. Adapun arti dari hadis tersebut adalah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang." Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak rukuk, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat, lalu melakukan gerakan rukuk. Adapun penjelasan hadis tersebut adalah, hadis tersebut menjelaskan betapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki kesalahan dan dosa karena beliau maksum, masih senantiasa melaksanakan ibadah sholat malam, bahkan sampai bengkak-bengkak kakinya. Beliau adalah teladan kita, insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Dasar beliau melaksanakan ibadah yang sedemikian itu bukanlah mengharap pujian. Beliau melaksanakan dengan dasar ikhlas hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata dan sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Bu Santi sampaikan, anak-anak. Demikianlah pembelajaran yang bisa Bu Santi sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Bu Santi mohon, meskipun anak-anak melakukan pembelajaran daring di rumah, untuk selalu rajin belajar dan juga tetap jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatannya. Demikian dari Bu Santi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.